Yang pertama adalah bahasa Indonesia berawal dari bahasa Melayu yang beberapa kali mengalami perubahan dalam beberapa kongres dan ditetapkan dalam Kongres Sumpah Pemuda tahun 1928 yang sebelumnya diintegrasikan oleh beberapa tokoh yang salah satunya adalah Muhammad Ali Haji. Karena dalam belajar itu terdapat beberapa bahasa dan saya ini sedang belajar di negara Indonesia yang memakai bahasa Indonesia sebagai bahasa pokoknya atau bahasa resminya. Jadi sebagian besar di negara ini adalah memakai bahasa Indonesia. Jadi saya harus mempelajari apa-apa poin-poin yang terdapat di pelajaran bahasa Indonesia. Dan setelah saya mengetahui apa isinya itu, saya harus share, membagikan ilmu itu kepada masyarakat dengan bahasa Indonesia juga. Bahasa terpelajar sendiri merupakan bahasa yang digunakan oleh sekelompok orang untuk membedakan bagaimana orang terpelajar dengan tidak terpelajar. Kenapa bahasa ini dijadikan resmi? Karena dalam menyatakan opini berpendapat itu jangan sampai terjadi perbedaan bahasa. Kalimat baku adalah kalimat yang dalam penggunaannya telah diatur dalam beberapa kaidah. Dalam bahasa Indonesia sendiri terdapat beberapa kaidah yaitu KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Syarat-syarat menjadi bahasa yang baku antara lain tanda baca yang benar. Lalu yang kedua adalah ejaan yang benar serta struktur kata dan kalimat itu tepat. Kalau struktur kata itu seperti penggunaan huruf kapital. Selanjutnya adalah tidak ambigu. Jadi kalimat itu mempunyai satu tujuan dan tidak memiliki dua arti. Yang selanjutnya adalah tidak boros kata. Bahasa serapan adalah bahasa asing yang lalu diintegrasikan ke dalam bahasa Indonesia dan dalam penggunaannya diterima oleh masyarakat luas. Dalam peternakan sendiri terdapat beberapa bahasa serapan yang sering digunakan. Yang pertama adalah domestik. Domestik berasal dari bahasa Inggris yang dalam peternakan banyak sekali. Contohnya sapi domestik, ayam domestik. Selanjutnya adalah bakteri yang merupakan bahasa serapan dari Belanda. Dan selanjutnya adalah domba. Domba adalah bahasa serapan dari bahasa Persia. Kalimat sempurna adalah kalimat dengan komponen-komponen penyusunnya itu saling mendukung. Komponen tersebut adalah subjek, predikat, objek, dan keterangan. Bahasa lisan adalah bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap seperti mulut atau telepon itu bisa. Sedangkan bahasa tulisan adalah bahasa yang memanfaatkan tulisan dan alat dasar lainnya sebagai unsur dasarnya. Dalam ketentuan kohesif sendiri, kalimat penyusun paragraf itu dipenuhi oleh gagasan utama. Jadi gagasan utama itu nantinya akan memberi kesimpulan dari paragraf tersebut. Contohnya kalimat utamanya ini nanti akan dijelaskan oleh kalimat-kalimat selanjutnya. Adalah ketentuan komprehensif. Kalimat penyusun paragrafnya ini nanti akan saling berhubungan dengan logis dan gramatikal. Jadi kalimat di sini jarang sekali sangat sulit ditentukan kalimat utamanya. Karena kalimat itu saling berhubungan secara logis. Kalimat majemuk setara adalah kalimat yang diperoleh dengan sifat unsur kedua penyusun kalimatnya ini dengan tingkat yang setara. Contohnya, Rizka sedang menanak nasi ketika Ridho sedang membeli lauk. Yang selanjutnya adalah kalimat majemuk bertingkat. Kalimat ini disusun oleh dua unsur dengan kedudukan yang tidak setara. Contohnya, walaupun Ridho mencintai Rizka dengan tulus, tetapi Rizka tetap selingkuh. Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan.
Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teks ulasan. Teks ulasan kali ini saya akan mengulas sebuah novel yang sempat ramai, yaitu novel Dylan 1991. Orientasinya, buku ini menceritakan tentang kondisi Dylan dan Melia setelah resmi berpacaran. Tapi di sini adalah bagaimana Dylan menjadi sosok yang keras kepala, yang tidak ingin diganggu kegiatannya oleh si Melia. Padahal dengan status yang resmi tersebut seharusnya menjadi hubungan yang harmonis. Tetapi di situ tidak. Dylan tetap bersikeras dengan pendapatnya. Tafsiran dari buku ini adalah Dylan yang tetap bersikeras dengan pendapatnya bahwa dia tidak ingin meninggalkan geng motor. Walaupun Melia telah mengancam bakal mengakhiri hubungan jika Dylan tetap melanjutkan kegiatannya tersebut. Di sini Dylan seperti tidak ingin diatur. Nah, memang tidak ingin diatur, tapi pengorbanan dilakukan Melia adalah sangat banyak, seperti dia menjauhi si Yugo yang teman masa kecilnya yang pulang dari Eropa, dan selanjutnya dia juga sedang didekati oleh Kang Adi yang merupakan guru les privatnya. Lalu dia misi Melia juga masih didekati oleh mantannya yang bernama Benny. Dan Melia telah mengorbankan 3 orang ini demi mempertahankan hubungannya dengan si Dylan, tetapi Dylan tidak ingin pendapatnya bahwa geng motor itu merusak hubungannya. Dia mempertahankan geng motornya. Selanjutnya adalah evaluasi dari buku ini. Ini memiliki kelebihan, yaitu antara lain bahasa romantika yang digunakan ini sangat mudah dipahami oleh kaula muda. Sementara kekurangan dari buku ini adalah terdapat beberapa bahasa daerah, yaitu bahasa Sunda yang dipakai dalam bahasa ini. Saya akhiri cukup sekian video ini, semoga bermanfaat bagi jenengan semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.